Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dan utamanya salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di siang hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk melakukan rilis inflasi Kota Parepare pada bulan Februari tahun 2023. Dan tak lupa kita mengucapkan selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta kerabat dan keluarganya. Semoga apa yang kita ucapkan insya Allah menjadi syafaat buat kita semua yang mengucapkan di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu pemirsa sekalian, seperti biasa BPS Kota Parepare di awal bulan merilis atau menyampaikan angka inflasi khususnya di Kota Parepare. Tetapi untuk bulan Februari ini, khusus karena ada dua angka indikator yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah inflasi Februari 2023 dan pertumbuhan ekonomi Kota Parepare tahun 2022. Nah, untuk pertama saya akan menyampaikan atau merilis inflasi Kota Parepare di bulan Februari 2023. Nah, kita lihat bahwa inflasi Kota Parepare di bulan Februari 2023 itu ternyata terjadi deflasi sebesar minus 0,27. Dibandingkan di bulan Januari terjadi inflasi sebesar 0,38. Nanti kita lihat komoditas apa atau kelompok apa yang menyebabkan di bulan Februari terjadi deflasi. Ya, nanti kita lihat PPT yang berikutnya. Nah, sedangkan inflasi year on year Februari tahun 2023 itu sebesar 5,55. Nah, dibandingkan bulan Januari tahun 2023 sebesar 5,82. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang cukup menggembirakan, tim TPID semenjak bulan September bekerja sampai sekarang, ini tergambar dari grafik yang terbentuk, grafik garis ya yang terbentuk itu garis lurus turun ya. Kita lihat dari bulan September sebesar 8,14, terus Oktober turun lagi sebesar 7,66, November 7,11, Desember 6,66, Januari 5,82 dan Februari 5,55. Nah, ini kita mengucapkan apresiasi ya kepada tim TPD yang memang bekerja keras dan dibuktikan oleh data yang kami kumpulkan bahwa inflasi kita dari bulan September sampai dengan Februari itu mengalami penurunan. Nah, inflasi Kota Parepare ya, kita lihat dari ini ya, grafis sudah saya sampaikan di awal bahwa inflasi kita year on year di Februari 2023 sebesar 5,55. Nah, kita lihat ya inflasi ya berdasarkan kelompok year on year di Februari 2023 ya. Nah, makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,91 ya, andil inflasinya sebesar 1,3062. Pakaian dan alas kaki sebesar 1,9 inflasinya, andil inflasinya sebesar 0,1525. Perumahan air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga itu inflasinya sebesar 9,84, andil inflasinya sebesar 1,4051. Pemeliharaan perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga. Ya, perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga. Inflasinya untuk year on year sebesar 3,89. Nah, andil inflasinya sebesar 0,1996. Kesehatan, inflasinya 2,8, andil inflasinya sebesar 0,0442. Transportasi itu sebesar 11,65 dan andil inflasinya sebesar 1,279. Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, inflasinya sebesar 0,95, andil inflasinya sebesar 0,0554.
rekreasi, olahraga, dan budaya, inflasinya sebesar 2,38, andil inflasinya sebesar 0,0433%. Pendidikan, inflasinya 13,52, andil inflasinya sebesar 0,2966. Penyediaan makanan dan minuman restoran, inflasinya sebesar 3,18, andil inflasinya 0,2802. Perawatan pribadi dan jasa lainnya, inflasi sebesar 6,13, andil inflasinya sebesar 0,4873. Nah, kalau kita lihat ya, andil inflasi yang terbesar yaitu perumahan ya, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Itu sebesar 1,4051. Nah, inflasi bulanan Kota Parepare Februari, ya kita lihat ini dari Februari 2022 sampai dengan Februari 2023. Nah, di Februari 2022 itu sebesar minus 0,02. Sedangkan di Februari 2023 sebesar minus 0,27 ya. Jadi kalau kita lihat tren atau fenomena yang terjadi di bulan Februari tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2022 maupun di tahun 2023, memang ada terjadi penurunan harga. Ya mungkin karena di bulan Januari, bulan kebutuhan, kita tahu di bulan Januari adalah ada kegiatan keagamaan ya, jadi mungkin permintaan lebih besar ya daripada persediaan, sehingga ya agak mempengaruhi harga agak naik ya. Nah, nanti di bulan Februari normal kembali ya harga tersebut, sehingga terjadi deflasi. Dan ini kita sudah buktikan ya dari fenomena yang ada, angka yang kita punya ya di Februari 2022 sebesar minus 0,02, sedangkan di Februari di 2023 sebesar minus 0,27. Nah, dari grafik yang ada kita lihat ya fenomena apa sehingga terjadi inflasi tinggi ya di khususnya di Kota Parepare. Di bulan Mei 2022 itu karena adanya Idul Fitri ya. Sehingga inflasi kita ya itu agak besar sebesar 1,88. Nah, di samping Idul Fitri ya ada juga kenaikan tarif air minum. Ya, kebetulan berbarengan ya adanya kenaikan tarif air minum dengan pengaruh daripada Idul Fitri. Maka sehingga inflasi kita sebesar 1,88. Nah, kita lihat lagi di September ya. Ternyata besar juga, tinggi juga 1,17. Nah, apa yang mendorong sehingga inflasi kita sebesar itu? Nah, adanya kenaikan BBM ya, ini berlaku ya harga yang diatur oleh pemerintah ya. Ini seluruh Indonesia ya. Jadi seluruh Indonesia berdampak terhadap kenaikan inflasi. Kita lihat khususnya di Kota Parepare ya, itu di September 2022 sebesar 1,17 ya, 1,17. Didorong oleh kenaikan BBM seperti apa saya sampaikan ya, dan juga bertepatan dengan ya adanya kenaikan biaya kuliah ya perguruan tinggi dari uang semester ya menjadi UKT ya, ada kenaikan. Nah, terus tarif kendaraan online ya tentunya dampaknya apabila BBM naik ya otomatis ya tarif kendaraan online maupun angkutan antar kota menyesuaikan ya sehingga terjadi inflasi. Nah, kita lihat lagi ya. Mana lagi yang tinggi nih ya? Nah, kita lihat di Desember. Nah ya 0,72. Apa yang terjadi di Desember? Ya itu tadi yang saya sampaikan ya. Desember, Januari itu adalah bulan kebutuhan ya, di mana ada sebagian masyarakat kita ya yang merayakan acara keagamaan, Natal dan Tahun Baru ya. Nah, Desember 2022 didorong oleh kenaikan harga beras, ikan, tomat, dan cabai rawit ya, itu karena kebutuhan atau permintaan karena adanya Nataru. Nah, sekarang kita lihat Februari di 2023. Apa sih yang membuat kita menjadi deflasi sebesar minus 0,27? Itu didorong oleh penurunan harga ikan. Jadi ikan ini andil inflasi itu sangat besar. Jadi kalau dia naik akan mempengaruhi juga kenaikan inflasi kita. Kalau dia turun ya akan mempengaruhi juga ya penurunan daripada inflasi kita sehingga terjadi deflasi. Nah, kita lihat penyumbang inflasi Kota Parepare ya Februari 2023. 10 komoditas penyumbang deflasi ya mantumannya ya dari bulan ya Januari ke Februari.
Nah, ikan layang, ikan benggol ya, itu terjadi deflasi. Yang tadi saya sampaikan di depannya, fenomena yang menyebabkan kita menjadi deflasi. Ya, ini terbukti ya, kita lihat dia terjadi deflasi minus 7,75. Andil deflasinya minus 0,1608. Ikan bandeng, ikan bolu minus 8,44. Andil inflasinya minus 0,1168. Tomat minus 18,19, andil inflasinya minus 0,0853. Daging ayam ras deflasi ya minus 14,28, andil deflasi minus 0,0831 ya. Kita lihat ini daging ayam ras di bulan Januari dan Desember ya, itu permintaan cukup banyak ya, sehingga menyebabkan kenaikan harga, dan ini terbukti bahwa memang terjadi deflasi ya di bulan Desember maupun Januari. Di Februari permintaan sudah berkurang ya, sehingga daging ayam ras juga ya turun harganya sehingga menjadi deflasi. Ikan cakalang ya, ikan sisik minus 11,57 ya, terjadi deflasi minus 0,0682. Ikan kembung ya dan semacamnya deflasi ya 13,93, andil inflasi minus 0,0647. Telur ayam ras minus 4,58 ya, terjadi deflasi, andil deflasi minus 0,0414. Ikan tongkol, ikan ambu-ambu ya, deflasi minus 22,43, andil inflasi sebesar minus 0,0359 ya. Emas perhiasan ya minus 2,16 ya, andil inflasinya minus 0,0356. Nah, terakhir ya 10 komoditas ini ya, cabai rawit deflasi minus 10,24, andil inflasinya minus 0,0312. Nah, kalau kita lihat ya dari seluruh andil inflasi ya, yang paling rendah kita lihat ya cabai rawit sebesar minus 0,0312. Nah, sekarang 10 komoditas penyumbang inflasi ya, 10 komoditas penyumbang inflasi untuk year on year-nya. Kalau tadi mantuman ya, sekarang kita lihat year on year-nya Februari 2023 terhadap Februari 2022. Nah, kita lihat ya, tarif air minum sudah di depan kita sampaikan tadi, di bulan Mei ya ada kenaikan ya cukup besar karena adanya kenaikan PDAM dan Hari Raya Idul Fitri ya. Inflasi sebesar 41,91, andil inflasinya sebesar 1,065. Bensin karena adanya kenaikan BBM di bulan September ya, kita lihat tadi ya grafiknya ya. Ini dibuktikan ya dengan angka ya, andil inflasi sebesar 26,34. Inflasinya sebesar 26,34, sedangkan andil inflasinya sebesar 0,5158 ya. Beras 13,82 inflasinya, andil inflasinya sebesar 0,5109. Akademi perguruan tinggi inflasinya 20,8, andil inflasinya 0,2797. Telur ayam ras inflasinya sebesar 24,25, andil inflasinya sebesar 0,1781. Angkutan antar kota inflasinya 21,99, andil inflasinya sebesar 0,1746. Rokok kretek filter ini ada kenaikan harga ya, kalau saya tidak salah kemarin ya, kalau bukan di bulan Desember Januari ini ya, sehingga ya terjadi inflasi 5,44, andil inflasinya sebesar 0,1746. Tarif kendaraan roda 2 online inflasi sebesar 20,18, andil inflasi sebesar 0,1378. Kendaraan atau servis ya, inflasinya sebesar 14,98, andil inflasi sebesar 0,1109. Emas perhiasan inflasinya 6,78, andil inflasinya sebesar 0,1084. Kalau kita lihat dari 10 komoditas untuk year on year-nya ya, penyumbang atau andil inflasi yang terbesar adalah kenaikan tarif PDAM ya, dan ini memang kelihatan. Nah, mungkin barangkali nanti di bulan Mei inflasi kita akan turun apabila tidak ada kenaikan tarif lagi ya. Tapi kalau ada kenaikan tarif yang dilakukan oleh pemerintah kota, ya kita lihatlah saja nanti ya kebijakan pemerintah, khususnya pemerintah kota dalam pengendalian inflasi. Nah, kita lihat inflasi sepulau Sulawesi ya. Kita lihat Parepare, year on year-nya sebesar 5,55, mantumannya sebesar minus 0,27. Palu, year on year-nya 5,57, mantumannya minus 0,17. Mamuju, year on year-nya 4,54, mantumannya 0,16. Makassar, year on year-nya 5,72, mantumannya minus 0,25. Bulukumba, year on year-nya 4,53, mantumannya 0,12. Watampone,
year on year-nya 5,45, mantumannya minus 0,05. Palopo year on year-nya 5,36, mantumannya 0,06 ya. Dari 5 ya kabupaten kota di Sulawesi Selatan ya, hampir ya semua terjadi deflasi ya, terjadi deflasi. Kita lihat Parepare deflasinya minus 0,72 ya. Terus Makassar minus 0,25, Watampone minus 0,05 ya. Hanya Palopo dan Bulukumba ya terjadi inflasi. Kita lihat lagi ya kota inflasi di Pulau Sulawesi. Gorontalo year on year-nya 5,78, mantumannya minus 0,30. Manado year on year-nya 4,83, mantumannya minus 0,21. Kota Mobagu year on year-nya 7,31, mantumannya 0,06. Luwu year on year-nya 6,73, mantumannya minus 0,05. Kendari year on year-nya 6,13, mantumannya minus 0,48. Bau-bau year on year-nya 6,55, mantumannya 0,005. Nah, kalau kita lihat ya secara keseluruhannya dari beberapa kota inflasi di Pulau Sulawesi ya, kita lihat kota Mobagu ya, year on year-nya nomor 1 tertinggi sebesar 7,31. Luwuk 6,73, tertinggi kedua. Bau-bau 6,55 ya. Untuk year on year-nya. Nah, sekarang fenomena bulan Februari ya, khususnya kita di kota Parepare ya, yang terjadi sehingga membentuk ya deflasi sebesar minus 0,72. Musim angin barat badai sudah mulai mereda ya. Jadi makanya harga ikan turun ya, karena ya itu tadi badai sudah mulai mereda ya, tidak seperti di bulan Januari dan Februari ya. Kita lihat angin kencang di mana-mana ya, sesuai dengan ramalan BMKG ya, di mana-mana terjadi ya, tidak terlewatkan Parepare ya, masuk sebagai target daripada BMKG ya. Tapi alhamdulillah ya di bulan Februari sudah menurun ya, sehingga ikannya sudah turun harganya, sehingga kita menyebabkan deflasi ya. Nah, badai sudah mulai mereda menyebabkan kembalinya harga ikan dan beberapa sayuran. Nah, kenaikan harga beras ini sudah isu nasional ya. Hampir semua kabupaten kota di seluruh Indonesia ya mengalami kenaikan harga beras. Ini diakibatkan oleh ya masa panen ya, ini sudah mulai di bulan Februari di Maret ya. Di bulan Maret ya masa panen sudah mulai. Ya mudah-mudahan kita lihat nanti di bulan Maret harga beras sudah mulai turun ya, sehingga harga bisa terjaga ya, pasokan juga ya bisa terjaga, sehingga demand dan supply ya bisa seimbang. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, itulah tadi ya mengenai angka strategis kita ya di bulan Februari mengenai inflasi. Nah, sekarang yang kedua ya, yang saya sudah tadi sampaikan di awal bahwa ada 2 indikator ya makro yang kami akan sampaikan ya di bulan ini, yaitu mengenai inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, sekarang kita lihat pertumbuhan ekonomi Parepare ya. Apa sih ya yang terjadi di tahun 2022 ya terhadap pertumbuhan ekonomi maupun PDRB kita ya di tahun 2022. Nah, kita lihat ya. Kita lihat di PDRB ya Kota Parepare di tahun 2019 sampai dengan 2022 dalam triliunan rupiah ya. Nah, di 2019 ya harga berlaku itu sebesar 7,23 triliun ya. Harga konstannya sebesar 4,95 ya. Nah, di 2020 itu 7,32 harga berlaku, harga konstannya turun 4,94 ya. Ini diakibatkan kemarin ya Covid ya, Bapak Ibu sekalian ya, sehingga harga konstan kita ya turun dari 4,95 menjadi 4,94. Nah, di tahun 2021 harga berlaku kita 7,483 triliun ya. Harga konstan kita 5,16. Ini situasi sudah normal ya, sehingga harga konstan kita ya mulai naik ya dibandingkan dengan tahun 2022. Kita lihat lagi di tahun 2022 ya. Tadi 2021 ya terhadap 2020. Nah, sekarang 2022 ya. Apa yang terjadi di tahun 2022 dengan kondisi yang sudah kembali kondusif ya, kembali ini ya normal, tidak mudah-mudahan ya Covid tidak akan ada lagi ya, sehingga
memacu ya pertumbuhan ekonomi kita maupun PDRB kita ya. Kita lihat harga berlaku ya cukup tinggi ya, dari 7,83 di tahun 2021, di tahun 2022 menjadi 8,70 ya triliun rupiah. Nah, harga konstan ya 5,47 dari 5,16. Nah, tentunya nanti ya PDRB ini kalau saya lihat ya angkanya seperti ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita ya. Nanti kita lihat untuk slide berikutnya apakah betul ya pertumbuhan ekonomi kita ya berpengaruh terhadap PDRB kita ya, harga berlaku maupun harga konstan. Nah, ini kita lihat ya sektor-sektor apa saja andil ya, andil daripada beberapa sektor ya terhadap struktur PDRB kita di tahun 2022. Kita lihat ya, perdagangan itu sebesar 16,67 share-nya ya terhadap PDRB kita. Konstruksi 15,28. Real estate sebesar 9,28 ya. Administrasi pemerintahannya, pertahanan dan jaminan ya itu 8,66 ya. Nah, terus jasa keuangan 8,57. Pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 7,12. Jasa pendidikan 6,58 ya. Ini tadi saya sampaikan ya sektor-sektor ya menyebabkan terbentuknya PDRB kita ya. Penyedia akomodasi dan makanan minuman 6,45. Transportasi dan penggudangan ya 5,60, jasa kesehatan dan kegiatan sosial 5,38, informasi dan komunikasi 4,30, jasa lainnya 3,13 ya persen ya, dalam bentuk persen semua ini ya Bapak Ibu sekalian. Industri pengolahan sebesar 2,09 ya, pengadaan air 0,30 ya, pertambangan dan penggalian 0,26. Jasa perusahaan 0,24 ya, pengadaan listrik dan gas 0,07 ya. Jadi andil yang paling terbesar adalah perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil ya. Itu sebesar 16,67 ya. Ini sudah membuktikan ya bahwa sektor perdagangan sudah mulai bergerak ya, apalagi ya Kota Parepare dan Kota Niaga ya, dan sudah terbukti nih ya, sudah mulai bergerak, sudah andilnya share-nya terhadap PDRB kita ya cukup besar sebesar 16,67 ya. Sekarang kita lihat lagi ya. Perekonomian Parepare berkontribusi ya, jadi PDRB Parepare itu ya berkontribusi terhadap perekonomian sosial ya, terbentuknya PDRB Sulsel itu sebesar 1,43% ya, memang cukup kecil karena memang daerah kita daerah kecil ya, sehingga ya itu tadi kontribusinya ya 1,43 ya dibandingkan dengan daerah lainnya yang punya smelter dan sebagainya ya, dan punya bandara ya, mungkin agak besar share-nya terhadap PDRB Sulawesi Selatan ya. Nah, berapa ya besarannya? 8,70 triliun rupiah ya. Ya, dengan PDRB Sulawesi Selatan sebesar 605,14 triliun ya. Memang betul ya. Jangan jauh sekali ya, 1,43 ya. Nah, kita lihat ya pertumbuhan PDB Kota Parepare, Sulawesi Selatan dan nasional. Nah, kita lihat ya di tahun 2022 atau kita lihat dulu di tahun 2021 ya. Angka kita ya pertumbuhan ekonomi kita ya itu di tahun 2021 sebesar 4,41 ya. Iya, sebesar 4,41 ya. Nah, kalau kita lihat ini garis ya Sulsel yang garis biru ya itu 4,65. Kita di bawah Sulsel ya. Di bawah angka Sulsel kita 4,41. Kalau nasional alhamdulillah kita masih di atas nasional ya. Karena nasional 3,69. Nah, apa yang terjadi? Sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi yang melihat fenomena PDRB kita ya di tahun 2022. Kita lihat di tahun 2022. Apa yang terjadi? Nah, pertumbuhan ekonomi kita ternyata di atas Sulsel maupun nasional. Ya, nasional itu hanya 5,31, sedangkan Sulsel 5,09. Ya, sedangkan untuk Parepare itu sebesar 5,93. Berarti angka pertumbuhan kita di atas Sulsel dan nasional ya. Ini saya mengucapkan juga ya selamat ya, apresiasi terhadap pemerintah kota ya sehingga membentuk ya pertumbuhan kita ya itu menjadi lebih tinggi dibandingkan Sulsel ya maupun nasional ya. Nah, terus pertumbuhannya PDRB melakukan usaha Kota Parepare tahun 2022 ya. Kita lihat ya jasa lainnya ya. Ternyata ya memberikan andil share yang besar ya terhadap lapangan usaha ya.
untuk pertumbuhan PDRB kita sebesar 26,67. Transportasi dan pengundangan 16,93, perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil ya itu sebesar 9,93. Industri pengolahan sebesar 8,33, jasa pendidikan 8,00, jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 7,69. Penjagaan akomodasi dan makanan minuman sebesar 7,37, jasa perusahaan sebesar 6,59, konstruksi 4,41, pengadaan listrik gas ya 4,27, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial ya itu sebesar 4,14, real estate sebesar 1,45, informasi dan komunikasi sebesar 1,23, pertambangan dan penggalian sebesar 0,03, pertanian 0,03 ya, pengadaan air minus 0,06, jasa keuangan minus 0,88. Nah ini kenapa dia minus ya? Itu diakibatkan karena kemarin ya banjir ya, ada beberapa hari kalau saya tidak salah terganggu ya suplai air bersih ya terhadap masyarakat ya, apalagi Parepare ya di tahun 2022 kalau saya tidak salah di bulan November ya terjadi banjir, ini kembali lagi ya di bulan Februari ya di tahun 2023 ya terjadi banjir lagi, itu akan berpengaruh ya terhadap pengadaan air ya, karena adanya kerusakan ya yang perlu dibenahi dalam penyaluran ya air PDAM terhadap masyarakat ya. Nah ini kita lihat pertumbuhan ekonomi kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan ya. Kita lihat Parepare ya. Alhamdulillah ya. Parepare penyumbang keempat ya terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Ya, kita lihat tadi Sulawesi Selatan sebesar berapa ya? Nih 5,09 ya. Ya, 5,09. Parepare di atas ya. Kontribusi pertumbuhan ekonomi terhadap Provinsi Sulawesi Selatan ya. Ternyata Parepare merupakan urutan keempat dari 24 kabupaten kota setelah Bantaeng, Maros dan Sopeng. Ya, ini suatu prestasi ya yang sangat cemerlang ya oleh pemerintah kota ya, yang membuktikan bahwa walaupun kita wilayah kecil tetapi memberikan share, memberikan pertumbuhan ekonomi terhadap Sulawesi Selatan itu cukup besar ya, sebesar 5,93. Kalau Bantaeng ya kita tidak bisa pungkiri di sana ada smelter ya, apalagi daerah Tabama ya, mungkin ya barangkali ya tabawanya meningkat ya, ditambah lagi dengan adanya smelter ya sehingga 15,45. Maros juga dengan adanya bandara. Nah Sopeng ini kalau saya tidak salah ya banyak industri-industri kecil rokok di sana ya, sehingga bisa agak lebih tinggi dibandingkan dengan Parepare. Kalau kami ya Parepare hanya kota niaga saja, tapi ya cukup bagus ya dengan pertumbuhan sebesar 5,93. Nah, sekarang kita lihat ya PDRB per kapita atas harga berlaku Parepare Sulawesi Selatan maupun nasional ya. Kita lihat ya Parepare dalam bentuk grafik kota ya sebesar ya dalam juta rupiah ya 56,16 juta ya. 56,16 juta ya untuk Parepare. Kita lihat lagi Sulawesi Selatan ya. Sulawesi Selatan ya itu ya sebesar 65 juta ya. 65,59 juta ya. Nah, nasional 71,03 juta ya. Ini PDRB per kapita seharga ya berlaku Parepare ya Sulawesi Selatan maupun nasional ya. Nah, PDRB per kapita seharga berlaku ya Kabupaten Kota Sulawesi Selatan. Ya, kita lihat PDRB per kapita atas harga berlaku. Kalau tadi ya Sulawesi Selatan ya, ini kita lihat ya Makassar 145,89 ya. Nah, ya kalau tadi ya hanya Parepare saja ya dibandingkan dengan provinsi maupun nasional ya. Nah, sekarang seluruh kabupaten kota ya Parepare 56,16 ya. Nah, kalau saya lihat ini 10 ya. 10 terbesar ya setelah Makassar, Luwu Timur, Pangkep, Boajo, Bantaeng, Maros, Sopeng, Pinrang ya baru Parepare ya.
Iya. Oke ya, Bapak Ibu sekalian, saya kira ya itu angka strategis kita ya, angka makroekonomi kita ya, yang kami sampaikan di bulan Februari ini. Yang pertama adalah tadi angka inflasi ya. Sekali lagi saya ucapkan apresiasi ya setinggi-tingginya kepada tim TPID ya, yang sudah membuktikan dari bulan September sampai dengan Februari ya, grafik kita ya menunjukkan garis lurus ya, turun ya. Ini suatu bukti bahwa memang kerja-kerja daripada tim TPD melakukan pasar murah, melakukan bansos ya. Kemarin ada upaya yang dilakukan pemerintah kota melepas beras cadangan ya. Mungkin karena ya beras sudah berkurang ya di pasar, sehingga beras cadangan yang dipunya oleh pemerintah kota ya dikeluarkan untuk menstabilkan harga ya. Ini kerja-kerja keras dan kerja-kerja cerdas yang dilakukan oleh tim TPD Kota Parepare. Semoga ini bisa terjaga ya, apalagi nanti di bulan Maret maupun April adalah bulan kebutuhan. Kita tahu bahwa di bulan Maret dan April adalah bulan keagamaannya, bulan suci Ramadan dan Idul Fitri ya. Semoga ini bisa terjaga sehingga inflasi kita juga bisa terjaga. Saya kira cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan tadi ya, minimal ya sebagai bahan untuk melakukan keputusan maupun program-program untuk selanjutnya, baik pemerintah kota, provinsi maupun pusat. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.